Wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka seminar penerapan budaya positif di sekolah. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Wawan Karnawati. Beliau yang merupakan calon guru penggerak angkatan kelima di Kabupaten Sumedang ini. Berikut perkenalan singkat mengenai identitas pemateri kali ini, yaitu namanya Wawan Karnawati. Beliau merupakan guru SDN Cijaha, Kecamatan Cibugel. Tempat tanggal lahirnya Sumedang 7 Maret 1983. Alamatnya Dusun Sirnarasa, Desa Cibugel. Statusnya menikah dan memiliki 2 orang anak. Pendidikan beliau S1 PGSD Universitas Terbuka tahun 2013. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama serahkan materi ini kepada Ibu Wawan Karnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan rahimnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf sebelumnya, boleh izin berdiri? Berdiri saja ya, biar tidak kaku. Hadirin yang saya hormati, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf, pada kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu lebih mumpuni di bidang pendidikan dibanding dengan saya. Jadi sekarang kita sharing dan kolaborasi. Ini profil saya yang barusan sudah disampaikan oleh moderator yang terhormat Bapak Jajang Taryana. Sebelum kita memulai seminar, kita akan melakukan komitmen belajar. Ini komitmen pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Yang selanjutnya, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan bagi penanya yang lainnya. Kemudian, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Yang keempat, angkat tangan bila hendak bertanya, dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Kemudian menjaga ketenangan agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah sesuai? Cukup? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon, mari kita hadir seutuhnya di tempat ini. Fokuskan hati dan jiwa kita
Raga kita di sini, hati kita di sini. Tetap fokus, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang webinar ini. Adapun tujuan kegiatan seminar yaitu yang pertama, peserta mampu berpikir atau mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang penerapan budaya positif di sekolah melalui forum diskusi. Capaian yang ingin dicapai pada kegiatan seminar kali ini, yang pertama, pemahaman reflektif kritis tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, diharapkan mempunyai sikap reflektif kritis dalam merefleksikan penerapan budaya positif di sekolah, baik pada konteks kelas maupun pada konteks sekolah. Nah, adapun alur presentasinya yaitu yang pertama perkenalan dan komitmen belajar yang sudah kita laksanakan tadi, kemudian refleksi pembuka materi. Adapun materinya yaitu penerapan budaya positif di sekolah, refleksi dan mutu. Sebelumnya saya ingin ada pertanyaan, Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak dengan pertanyaan berikut? Jika setuju, silahkan bilang ya. Jika tidak, tidak. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Angkat tangan coba yang setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba yang setuju angkat tangan. Setuju. Angkat tangan. Setuju, setuju, setuju. Saya bertanya dulu sebentar, kenapa Bapak setuju? Alasannya apa? Salah satunya ketika anak melanggar aturan di sekolah, kemudian diberi hukuman baik berupa dengan tugas. Jadi untuk kedepannya anak itu akan berpikir ulang untuk melakukan kesalahan yang sama. Berarti apabila anak melakukan kesalahan kemudian diberi hukuman, akan berpikir ulang untuk melakukan kesalahan yang sama. Kalau yang tidak setuju, siapa yang tidak setuju? Ibu, alasannya apa? Menurut saya, tadi kan beda-beda mindset ya Bu ya. Ada menurut saya hukuman itu hukuman lebih ke fisik gitu ya. Kalau menurut saya ketika itu lebih baik diberikan contoh kepada saja, sebagai peringatan. Terima kasih. Berarti Ibu tidak setuju karena hukuman itu cenderung ke fisik. Sebaiknya anak diberi contoh dan teladan. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Setuju semuanya? Baik, kita catat setuju pernyataan yang kedua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Semua setuju? Setuju. Setuju. Baiklah, kita catat. Yang pertama ada yang setuju, ada yang tidak. Yang kedua hampir semua setuju dan yang ketiga setuju. Pak ke slide selanjutnya. Nah, nanti akan dibahas. Ini adalah topik yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol, dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal? Nah, sebelumnya kita ada ini semacam ice breaking ya. Mohon Bapak Ibu dengan teman satu bangkunya disediakan kertas dengan alat tulisnya. Kertas dengan alat tulisnya. Kemudian
Mangga silahkan ditulis. Yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Boleh itu boleh benda, boleh orang, boleh nama, boleh harta kekayaan atau apa saja yang kita anggap paling berharga dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu. Sudah? SK, ada yang bilang SK sangat berharga. Ya kalau berharga tidak akan dititipkan di mana, saking berharganya ya. Kalau sudah kemudian dilipat, pegang di tangan Bapak atau Ibu. Teman yang satunya lagi coba dengan segala cara merayu agar apa yang dipegang oleh temannya itu bisa diberikan. Boleh dengan memaksa, mengerti, atau dengan cara halus. Coba kita praktekkan. Apakah teman kita itu memberikan apa yang dia pegang atau tidak? Silahkan. Mau dengan cara lembut, atau dengan iming-iming, atau dengan apa? Silahkan dipinta apa yang sedang dipegang oleh temannya, oleh Bapak Ibu di sampingnya. Boleh dengan suapan juga disuap. Wacis 5.000. Tapi kan dia kan yang mulai berapa? Berapa langsung Sudah Bapak Ibu? Saya mau bertanya, apa yang terjadi? Apakah teman Ibu memberikan apa yang ada di pegangannya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia menganggap kertasnya sebagai apa? Isi dari saat ini. Sesuatu yang sangat berharga. Jadi tidak dikasih. Ibu dikasih tidak? Tidak. Kenapa? Kira uangnya, Abi nggak kasih 3.000, jadi pasti. Berarti tidak sangat berharga dibandingkan dengan uang 6.000 yang ditawarkan. Ada tidak yang diberikan? Tidak. Ini tadi dia berharga banget gitu. Cuma diselok terakhir. Seandainya Allah yang mendaki memintanya, nggak apa-apa ikhlas gitu. Oh berarti saya sudah menebak dia itu sangat berharga dalam hidupnya. Cuma saya juga berpikir cerdas lagi, boleh nggak sesekali seandainya ibu suatu saat ibu jatuh dari motor, terus yang berharga itu boncengin ibu ke puskesmas. Oh ya boleh bu katanya. Oh, berarti ketahuan ayamnya kan gitu. Tapi boleh dipinjam. Jadi ini udah dipegang gitu ya. Tapi diberikan. Diberikan. Ya. Sekali. Sesuai dengan alasan. Sesuai dengan alasannya. Kalau yang tadi dibayar atau disuap berapapun tidak diberikan, karena sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya tidak ternilai dengan apapun. Beda dengan ibu yang ini, diberikan tapi pada saat tertentu. Pertama tidak diberikan, tetapi ketika ada sesuatu yang membuat kita rela memberikannya, maka diberikan. Nah, berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kontrol yang ada pada diri kita itu berasal dari diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, sama. Kita seolah-olah berilusi bahwa seorang guru itu bisa mengontrol anak-anaknya. Seorang guru meminta anaknya apa yang diinginkan oleh guru tersebut, seolah-olah harus dilaksanakan, harus dipatuhi oleh anaknya. Padahal guru bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Karena sesungguhnya anak didik atau murid tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini tadi menjawab pernyataan yang tadi.
hukuman bisa mendisiplinkan anak. Sebenarnya itu berarti termasuk ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini mempunyai perspektif ya bahwa hukuman dengan cara yang positif itu memberikan manfaat. Ternyata itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga sama ilusi. Karena sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Hanya bisa menuntun dan mengarahkan. Berikutnya. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut teori stimulus respon. Padahal sebenarnya kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang itu yang sering terjadi. Seseorang atau siswa berperilaku kita anggap sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi contohnya, ibu anak minta sesuatu yang ada di temannya dilepaskan, bukan sesuatu yang buruk, karena itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Hanya diri kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kontrol itu ada pada diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi. Model berpikir menang kalah. Nah ini yang sering terjadi. Menang, kita menang, yang penting menang. Orang lain kalah. Di teori kontrol tidak ada menang kalah, tapi adanya win-win solution. Menang. Kita menang, dia menang. Tidak ada menang kalah. Jadi win-win solution. Selanjutnya. Nah ini disiplin positif, teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak boleh atau tidak seharusnya berpikiran negatif. Kemudian model berpikir menang-menang. Tidak ada menang kalah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita mencari mencari solusi dan pilihan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak harus orang lain sama dengan kita. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Karena sesungguhnya setiap manusia itu punya potensi. Agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini dari motivasi ekstrinsik. Benar tadi, hukuman bisa mendisiplinkan anak, tetapi ini cenderungnya terjadinya itu motivasi ekstrinsik dari luar, bukan motivasi intrinsik. Tapi bagaimana caranya motivasi intrinsik? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, nanti akan adanya menjadi keyakinan kelas. Di sini juga ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu pikirkan kita ada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga
ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kemudian ada segitiga restitusi, terdiri dari 3 tahapan dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah sekarang kita ke makna disiplin. Nah ini makna disiplin yang artinya itu belajar disiplin, bukan berarti dihukum disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, dari disiplinnya dari diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu sebenarnya makna disiplin. Namun dalam budaya kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti selama ini kalau kita membuat aturan, hukuman untuk ditepati, berarti itu bukan makna dari disiplin. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai untuk mencapai suatu tujuan. Harusnya disiplin itu mencapai tujuan. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang sifatnya itu positif, tujuannya positif, memiliki tujuan yang mulia. Setiap pelaku memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan seseorang. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, apalagi sekarang kita dianjurkan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Salah satu nilai kebajikan universal yang digunakan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 elemen: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam arti siswa itu harus memiliki atau merealisasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Kita harus berpikir global tetapi bertindak lokal, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan restitusi. Selanjutnya, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan dari diri kita. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Pertanyaannya itu yang timbul. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari instansi itu sama, itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internal cenderung memiliki tujuan yang positif, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Pertanyaannya cenderung seperti itu. Nah, ini sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Berarti selama ini kalau kita berpikiran bahwa merdeka itu lepas dari penjajahan, sepertinya kurang tepat, ya. Karena merdeka itu ternyata kita itu cakap dalam memerintah diri sendiri, berarti cakap dalam mengendalikan diri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Pertamanya ada 5 unsur, kemudian menjadi 8. Kenapa? Apakah kita selama ini berpikir memberi penghargaan kepada anak itu sesuatu hal
yang sangat baik. Sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Seringkali kita melakukan atau membuat penghargaan kepada siswa-siswi kita. Padahal yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu pengaruhnya itu berubah dalam jangka pendek. Selama mendapat penghargaan, maka siswa tersebut akan berubah. Tetapi ketika tidak ada penghargaan, tidak ada jangka panjang, tidak akan berubah. Nah, itu efek dari penghargaan. Kita selama ini selalu menganggap bahwa penghargaan itu selalu benar antara reward dan punishment. Kita selalu merasa benar memberikan reward, padahal efeknya itu penghargaan itu cukup berbahaya bagi siswa kita. Kemudian penghargaan itu menghukum, karena dengan adanya penghargaan seolah-olah kalau ada yang ranking 1, ada yang ranking 2 itu merupakan hukuman bagi yang ranking 2 teh. Nah, itu penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, karena itu nanti motivasinya juga motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Penghargaan merusak hubungan. Dengan penghargaan ini secara tidak langsung mungkin saja terjadi yang satu mendapat penghargaan, temannya mungkin merasa iri. Nah, itu kan akan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Karena terkadang siswa-siswi kita berprestasi ketika ingin mendapatkan penghargaan atau ketika mendapatkan penghargaan. Nah, ketika tidak mendapatkan penghargaan, kualitasnya menurun. Jadi penghargaan itu sangat, kalau menurut hemat saya, sangat berbahaya. Penghargaan mematikan kreativitas. Sama, karena siswa akan kreatif ketika dia mengharapkan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, maka tidak mau berkreasi. Itu yang paling berbahaya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Siswa tidak akan punya kemauan dari diri. Oh, karena ini ada penghargaan nih, kita mau melakukan ini karena ada hadiah. Itu prinsipnya. Nah, sekarang kita ke restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia itu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Ciri-cirinya ada 9 ciri restitusi. Restitusi belajar bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak boleh menjudgment orang yang melakukan kesalahan itu buruk. Kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau tadi penghargaan bisa merusak hubungan, dengan restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran, karena kita siswa itu berusaha mencari solusi, jadi berupa tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selain itu, restitusi cara yang paling baik fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, tidak dikucilkan. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa di sini yang saya tekankan keyakinan
keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Saya mau mengajukan dulu pertanyaan, Bu, kalau Ibu menggunakan helm, naik motor menggunakan helm, alasannya apa? Agar jika terjadi kecelakaan kepalanya bisa lebih aman. Untuk melindungi kepala dari kecelakaan. Tapi ada juga yang memakai helm itu karena takut ditilang polisi. Berarti itu udah beda ya motivasinya. Kalau yang pertama mah untuk menghindar untuk keselamatan diri, itu ada motivasi intrinsik. Tapi kalau takut ditilang polisi, berarti otomatis itu motivasinya ekstrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena semuanya itu untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri kita. Kembali ke keyakinan dan nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Capek ya mengikuti peraturan. Selanjutnya apa? Nah, sekarang kita lihat ada dua pernyataan A dan B. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? B. Ibu naon Bu? Anu B. Bu yang A yang B. Yang B. Bu yang mana? Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ibu yang A yang B? Yang B. Yang B. Ada yang A? Kalau yang A itu lebih peraturan kelas. Menurut Bu Ani Dewi, gimana? Kalau yang A itu lebih ke peraturan kelas. Kalau yang B itu lebih ke keyakinan. Nanti oplos dulu untuk peserta seminar hari ini. Ya, tepat sekali. Karena yang A itu cenderung ke aturan, ke pelaturan. Sedangkan yang kedua, ini kesepakatan kelas mengandung kebijakan-kebijakan universal. Alhamdulillah, ternyata ibu bapak mah hebat, udah pada paham semua. Nanti dikasih itu piagam sama Pak Pengawas, bukan penghargaan. Pak, selanjutnya sertifikat seminar. Peraturan. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen terhadap waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini berarti keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Slide berikutnya Pak. Slide berikutnya. Nah, ini identitas gagal dari hukuman, identitas sukses dari konsekuensi dan restitusi. Kalau dari hukuman itu cenderungnya itu negatif, kalau dari konsekuensi itu netral, tapi dari restitusi itu efeknya itu positif. Salah satunya sesuatu yang menyakitkan yang harus
itu hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan, tidak bersifat memaksa. Tidak nyaman untuk murid, hukuman. Konsekuensi mah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Cuma berubahnya itu hanya jangka pendek. Tapi untuk restitusi itu sifat itu menguatkan dan dalam jangka waktu yang panjang. Itu ada kelebihan yang lainnya, korban mendapatkan ganti restitusi itu. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, ini pertanyaannya. Kalau hukuman peraturannya seperti ini, kamu seperti ini, harus berbuat seperti ini, itu peraturan. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Tepat datang terlambat, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi restitusi itu cenderungnya itu kepada solusi, tidak memaksakan anak kembali ke kelompok mereka. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kebutuhan dasar segala perilaku yang terjadi pada anak kita itu tidak terlepas dari kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Kebutuhan dasar ini, dengan mengetahui kebutuhan dasar, kita akan mengetahui murid kita. Contoh, saya punya permasalahan. Alpin pada waktu istirahat mencuri atau mengambil bekal temannya. Kemudian pas ditanya alasannya itu, Alpin kenapa mengambil bekal temannya? Dia bilang, saya tidak dikasih makan oleh ibu. Berarti itu alasannya apa? Kebutuhan yang tidak terpenuhinya. Bertahan hidup. Karena kebutuhan dasar bertahan hidup itu mengenai aspek psikologis. Makanan, pakaian, rasa aman, itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Kalau kebutuhan hidup kasih sayang dan rasa diterima, anak cenderung ingin disayangi, ingin diterima oleh rekannya. Kesenangan, mencari kesenangan. Penguasaan, menunjukkan bahwa dia itu memiliki kekuatan. Kebebasan berarti untuk mencari kebebasan. Saya lanjutkan lagi ceritanya. Yang tadi itu berarti Alvin alasannya karena ingin bertahan hidup. Kemudian Alvin ditanya lagi alasannya. Alasannya, saya ingin diperhatikan oleh teman saya. Berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhinya? Kasih sayang. Tapi jika begini, saya bosan, ibu saya memberikan makan yang itu-itu saja. Kesenangan. Kalau saya bosan, ibu saya memberikannya itu setiap hari. Itu berarti kebebasan. Tapi kalau kesenangan mah, saya senang melihat teman saya menangis, lucu ekspresinya. Nah itu berarti kesenangan karena dia merasa senang. Tapi jika jawabannya seperti saya ingin menunjukkan ke teman saya bahwa saya itu bisa, berarti itu penguasaan. Ya, selanjutnya, nah kita ke 5 posisi kontrol. Kita perhatikan, kemudian nanti Bapak Ibu lihat posisi kita ada di mana nih selama ini. Yang pertama, posisi kontrol menghukum. Guru berbuat, menunjuk, mengherdik-herdik. Misalnya ada yang kesiangan. Kamu Alvin selalu kesiangan. Kamu tidak tahu ya begini udah jam berapa? Coba
menyindir, itu berarti hukuman. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, ibu sangat kecewa sama kamu. Jadi seolah-olah anak teh merasa bersalah dengan dirinya. Ibu merasa kecewa. Nah, kalau sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Sok ayeuna mah berubahnya demi ibu. Kumaha pun ibu diselan ku kepala. Nah, itu posisi teman. Kemudian kalau pemantau itu ada aturan. Kamu tahu tidak peraturannya apa di sekolah kita kalau kesiangan? Nah, itu posisi pemantau. Tapi kalau posisi manajer, apa yang kita yakini? Pertanyaannya seperti itu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu posisi manajer. Di sini jelas ya, kalau posisi menghukum itu sangat tidak baik kita lakukan. Kemudian pembuat orang bersalah. Jadi nanti akan siswa itu akan mengulangi kesalahan dan merasa rendah diri kalau merasa bersalah, karena seolah-olah dia itu orang yang tidak mampu. Kemudian jika teman akan lemah, tidak akan mandiri, akan tergantung terus. Oh, saya berubah demi si ibu, saya berubah demi bapak ini. Nah, itu posisi teman. Tapi kalau posisi manajer, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Dan yang lebih tepat, mari kita ubah persepsi kita menjadi posisi manajer, di mana mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Coba Bapak Ibu sekarang di posisi apa biasanya? Ada posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Membuat orang merasa bersalah dan manajer. Ya, berarti ada manajernya. Kemudian tapi besoknya dia sesuai penghukuman ada. Ada yang di posisi teman? Ada. Ya, di posisi teman, anak-anak merasa dekat dengan kita. Padahal itu sebenarnya sangat berbahaya. Saya juga dulu sering melakukan di posisi teman. Anak merasa dekat dengan kita, padahal itu berbahaya untuk anak sendiri. Kalau lama-lama seperti itu kan tidak ada motivasi intrinsik nantinya itu. Tapi itu berdasarkan pengalaman ya. Ketika dia butuh seseorang untuk jujur atau menyampaikan sesuatu, kita kan mendekatinya dengan kesempatan mendengar dia. Dia itu kan senang ketika didengarkan, karena kadang sebagian besar kita merasa kita selalu menjustis anak itu, menghakimi kamu salah, kamu ketika ada seseorang yang mau mendengar keluhannya, dia kan merasa senang. Tapi itu tidak terus-menerus seperti itu. Tapi kadang-kadang kita memposisikan diri di posisi temannya. Ya, nah posisi teman itu menyesuaikan diri bila diawasi. Apabila diawasi, anak akan sesuai dengan aturan, tapi jika tidak diawasi akan keluar dari aturan. Itu bahayanya posisi teman. Kemudian, nah di sini apabila terjadi permasalahan di sekolah kita atau yang terjadi pada siswa-siswi kita, mari kita coba terapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bisa dilakukan secara berurutan ketiganya, atau hanya diambil 2 bagian saja, atau 1 bagian saja, tergantung berat tidaknya permasalahan yang dihadapi. Contoh, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian dalam validasi tindakan, kata-kata yang diucapkan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam tahap menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini merupakan anak dituntut untuk mencari solusi sendiri. Next. Nah, ini contoh pertanyaan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan pada tahap validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk dari itu, atau kamu berhak mempertahankan diri. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Dalam tahap menanyakan keyakinan, yang dikatakan guru itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Untuk lebih jelasnya, ada video tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini ada 2 kasus ya.
Jadi kia Pak, video yang mau ambil kalinya lagi. Orang punya lira ya. Dah itu orang punya lira. Saya ini. Nah itu tadi contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah masing-masing. Kita akan melakukan refleksi perubahan paradigma apa yang telah terjadi setelah kita menerapkan atau mempelajari penerapan budaya positif di sekolah. Seandainya paradigma yang lama sudah bisa diubah menjadi jauh lebih baik, tentu hubungan akan terjalin lebih baik antara guru dan siswa, dan juga budaya positif semakin terbiasa dan berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Berarti apabila sudah diterapkan, budaya positif akan menjadi kebiasaan. Yang kedua, presisi kontrol apa yang biasa dilaksanakan? Sebenarnya tadi sudah yang biasa dilaksanakan oleh saya di sekolah. Presisi kontrol apa? Kalau dulu berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau dulu biasanya saya melakukannya tidak dengan hukuman atau misalnya memarahi. Biasanya saya berbicara dari hati ke hati biasanya gitu ya, menanyakan apa alasannya, kemudian apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi lebih ke posisi teman lalu ke manajerial. Manajer. Terima kasih. Itu berarti setelah kita mempelajari budaya positif di sekolah, kita menjadi bisa merubah paradigma yang tadi hukuman itu hanya merubah dalam jangka waktu yang pendek,
Kemudian penghargaan itu sama dengan hukuman. Posisi kontrol yang biasa kita lakukan itu kebanyakan sebagai teman, dan kita bisa merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, ada baiknya kita mencoba menerapkan dengan segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan mungkin, atau mau disampaikan, atau mau menambahkan? Kalau tidak ada, sampai di sini pembahasan dari saya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami haturkan terima kasih, salam dan bahagia. Pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wawan Ernawati sebagai pemateri dalam penerapan budaya positif di sekolah. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari paparan yang telah beliau sampaikan.